Polisi menangkap oknum dokter gigi PPDS UI yang merekam mahasiswi kedokteran saat mandi di rumah indekos di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Atas perbuatannya, dia terjerat Undang-Undang Pornografi dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Polisi juga telah memeriksa 4 orang saksi termasuk korban. Terhadap motif pelaku dengan iseng karena mendengar korban sedang mandi. Hasil dari proses pemeriksaan terhadap pelaku mengakui perbuatannya. Telah merekam korban yang sedang mandi. Dan pengakuan dari pelaku baru kali ini melakukan perbuatannya. Terhadap perbuatan pelaku, penyidik menerapkan pasal 4 junto pasal 29 dan pasal 9 junto pasal 35 Undang-Undang RI nomor 44 tentang pornografi dengan ancaman hukuman pidana paling lama 12 tahun penjara. Sementara itu terkait pemerkosaan terhadap 3 perempuan yang dilakukan dokter PPDS Unpad di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, pihak rumah sakit menyebut tindakan tersebut adalah kriminal murni. Korban merupakan anak pasien dan pasien Rumah Sakit Hasan Sadikin. Pihak rumah sakit bilang sudah menerapkan prosedur yang ketat dalam pengambilan obat. Dokter PPDS pelaku kekerasan seksual memanfaatkan sisa-sisa obat yang digunakan untuk pasien. Sisa obat itu kemudian dikumpulkan untuk membius korban. Pelaku juga memanfaatkan ruangan di rumah sakit yang tidak terpakai. Yang dilakukan oleh oknum ini adalah dia mengambil sisa-sisa dari yang sudah dimasukkan ke pasien. Misalnya ada dari 2 ampul ada sisa setengah cc atau cc diambil. Jadi dia punya sendiri akhirnya. Nah ini yang kami tidak bisa ini. Jadi kalau kami mengeluarkan 2, kembalinya harus 2. Nah ini jelas sekali bahwa SOP yang sudah ada di kami itu mengenai narkoba ini sangat-sangat sekali ketat dan itu selama ini kami lakukan sesuai dengan apa yang sudah disetujui. Buntut dari sederet kasus asusila yang melibatkan dokter, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mewajibkan aturan adanya tes psikologi saat rekrutmen dokter PPDS. Menkes juga meminta agar ada transparansi dalam proses rekrutmen, sehingga tidak salah pilih dokter yang mengikuti sekolah dokter spesialis. Saat rekrutmen dari calon peserta pendidikan dokter spesialis, itu diwajibkan untuk mengikuti tes psikologis. Sehingga dengan demikian, kita bisa mengetahui kondisi kejiwaannya dari bersangkutan untuk bisa melakukan pendidikan ini dan nantinya akan bisa melayani masyarakat dengan sebaik-baik. Saya juga minta yang kedua, agar transparansi dari proses rekrutmen ini dilakukan dengan baik, sehingga tidak ada lagi preferensi khusus yang mengakibatkan kita akan salah pilih dari peserta pendidikan dokter spesialis ini. Terungkapnya satu demi satu kasus kriminal yang melibatkan dokter PPDS seperti fenomena gunung es. Sebelumnya di Semarang, Jawa Tengah, seorang dokter PPDS Universitas Diponegoro, Aulia Risma, meninggal dan dalam penyelidikan ditemukan adanya perisakan atau bullying. Aulia, yang merupakan calon dokter anestesi, ditemukan meninggal di kamar indekosnya. Polisi menetapkan 3 tersangka dalam kasus perisakan ini, yaitu Kepala Program Studi PPDS Anestesiologi dan Terapi Intensif Fakultas Kedokteran Undip, Kepala Staf Medis Kependidikan Prodi Anestesiologi, dan seorang senior korban. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, terungkapnya satu demi satu kasus kriminal yang melibatkan dokter PPDS seperti fenomena gunung es. Di Jakarta, seorang dokter PPDS menjadi tersangka pencabulan. Di Bandung, seorang dokter PPDS menjadi tersangka pemerkosa. Bahkan tahun lalu, seorang dokter PPDS justru menjadi korban perundungan. Menanggapi rentetan kasus tersebut, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mewajibkan tes psikologi saat rekrutmen dokter PPDS. Dan kita akan bahas soal ini bersama dengan sejumlah narasumber. Ada di studio Ketua Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia atau IAKMI,
Pak Hermawan Saputra. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Mas Bre. Sehat selalu. Sehat selalu. Kemudian dari sambungan Zoom, Saudara, ada Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia atau PBID, Slamet Budiarto, dan Ketua Himpunan Psikologi Indonesia atau HIMSI, Andik Matulesi. Selamat pagi, Pak. Selamat, Pak Andik. Selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Baik. Saya ke Pak Hermawan terlebih dahulu. Pak Hermawan, ini terkait dengan kasus rentetan asusila yang terjadi bertubi-tubi, paling tidak selama sepekan terakhir, 2 pekan terakhir, dan kemudian melibatkan dokter, khususnya justru dokter PPDS yang sedang melakukan pendidikan di rumah sakit. Tanggapan Anda, Pak? Ya tentu Mas Bre, kalau peristiwa kriminalitas dan adanya potensi bullying dan seterusnya dalam program pendidikan itu sebenarnya dimanapun ya. Jadi kapanpun, dimanapun proses pendidikan itu berlangsung, bila tanpa pengawasan, bila tanpa supervisi, dan juga dalam proses orang, oknum yang tidak memiliki integritas yang baik, pasti kemungkinan akan ada terjadi hal tersebut. Tapi kita inginnya kejadian seperti ini tidak berulang ya, Mas Bre. Maka itu perlu ada perbaikan yang lebih menyeluruh, tetapi juga lebih precise. Jadi proses pendidikan itu sendiri sebenarnya diatur. Khusus untuk pendidikan dokter spesialis ini kan memang cukup ketat sebenarnya dan berlapis. Artinya undang-undang sendiri yang mengaturnya adalah Undang-Undang Pendidikan Kedokteran, itu Undang-Undang nomor 20 tahun 2013. Belum lagi ke depan itu memang akan dimungkinkan program pendidikan dokter spesialis itu melalui 2 jalur. Ada yang disebut dengan university based yang seperti yang berlangsung saat ini, tapi dimungkinkan juga adanya hospital based medical education. Nah, oleh karena adanya beberapa opsi ini ke depan, perlu dari sekarang itu dengan yang disampaikan oleh Kementerian Kesehatan, memang harus ada evaluasi dan juga screening yang lebih ketat terhadap yang paling penting itu tidak hanya akademiknya, tetapi juga integritas. Nah, sebenarnya secara normatif ya, setiap mahasiswa baru tidak hanya di pendidikan spesialis saya rasa, di pendidikan sarjana, pasca sarjana itu dilakukan adanya di samping tes potensi akademik juga ada psikotes sebenarnya. Nah itu kan juga untuk menemukan semacam potensi apakah para calon mahasiswa ini bisa menyelesaikan pendidikan dengan baik atau tidak, punya tendensi untuk belajar dan menjaga integritas termasuk tanggung jawab atau tidak. Nah tentu dalam prosesnya ini bisa juga berkaitan dengan tidak hanya menyangkut pribadi ya atau kapasitas akademik dan profesionalitas pribadi, tetapi juga mungkin juga lingkungan dan tata kelola sistem pendidikan maupun layanan kesehatan ini juga perlu dibenahi, Mas Bre. Tapi kita melihat pernyataan yang disampaikan oleh Pak Menkes kemarin terkait dengan evaluasi, kemudian rencana perbaikan sistem pendidikan PPDS. Pak Hermawan melihatnya apakah yang disampaikan oleh Pak Menkes kemarin sudah cukup kira-kira dengan misalnya tadi ada seleksi yang lebih ketat di awal dengan tes psikologi, kemudian tes psikologi dengan 6 bulan sekali, apakah sudah cukup sekiranya? Iya, sebenarnya sih yang lebih penting tuh bukan pada tesnya, tapi proses pengawasan dan juga penerapan terhadap prosedur yang ada dalam bidang pendidikannya maupun dalam praktek layanannya gitu ya. Nah kalau kita bicara misalnya MPI test ya, atau Minnesota Multipasic Personality Inventory, ini memang penting karena menyangkut screening di 3 aspek. Pertama pola pikir dari seseorang, yang kedua pola perilakunya, yang ketiga juga berkaitan dengan resiko patopsikologisnya. Nah ini yang paling penting untuk dikelola agar jangan sampai orang-orang yang masuk program pendidikan spesialis ini mereka yang punya kecenderungan tidak mampu mengontrol patopsikologinya. Nah di aspek ini kita setuju ya, tetapi bahwa secara berkala akan dilakukan psikotes atau juga mengetes kejiwaan sebenarnya sih oke-oke saja. Tapi poin pentingnya sebenarnya adalah proses pengawasan dan ketaatan asas terhadap mekanisme pendidikan maupun mekanisme layanan kesehatan di vaskes seperti halnya di rumah sakit. Rumah sakit itu sendiri kan Mas Bre kan tidak semua rumah sakit. Biasanya rumah sakit yang menjadi tempat untuk pendidikan dokter spesialis ini sebenarnya rata-rata RSUP, rumah sakit umum pusat yang justru dikelola oleh pemerintah atau Kementerian Kesehatan sendiri. Kita ambil contoh kerjasama antara UI dengan RSCM, Sarjito dengan UGM misalnya, demikian juga Hasan Sadikin tempo hari dengan Pajajaran. Nah ini kan sebenarnya semacam afiliasi ya, satu di bawah koridor Kementerian Kesehatan rumah sakitnya, satu di bawah koridor Kementerian Pendidikan Dikti untuk pendidikannya. Nah disinilah perlu dipertemukan sistem agar matching tetapi
supervisi berjenjang terkait dengan proses pendidikan dan layanan kesehatan, ini betul-betul harus dikuatkan kembali, Mas Bro. Oke, baik. Saya coba ke Pak Slamet. Pak Slamet, ini kan yang disampaikan oleh Pak Menkes kemarin memang sangat digarisbawahi atau sangat bold gitu ya terkait dengan tes kejiwaan bagi para calon dokter PPDS. Anda melihatnya memang apakah kuncinya di awal ketika kita akan menyeleksi dokter atau tadi seperti kata Pak Hermawan sebenarnya kuncinya di pengawasannya di rumah sakit seperti itu? Maaf, Pak Sbri ya, saya ya. Iya Pak Slamet. Iya, Silakan, jadi Pak. gini. Oh, selamat dulu ya, silakan. Saya dulu ya. Pak Slamet silakan Pak. Oke, terima kasih. Perlu kami sampaikan bahwa gangguan jiwa itu atau kelainan jiwa itu timbul karena efek ada stres. Jadi psikologisnya itu nanti akan berubah. Dalam hal seleksi ini kan kewenangan Dikti ya. Dikti akan menseleksi. Hampir semua pimpinan daerah juga dilakukan tes kejiwaan. Masuk kuliah juga sama, itu sudah dilakukan. Yang disampaikan oleh Ketua YAKMI itu sangat benar sekali bahwa yang diperlukan adalah pengawasan. Pengawasan pada proses pendidikan. Karena dalam proses pendidikan itu timbullah tekanan-tekanan psikologis. Itu yang akan menimbulkan kelainan jiwa atau gangguan jiwa. Yang kedua, tes MPA ini biasanya bisa mendeteksi untuk gangguan jiwa yang berat dan sudah berlangsung lama. Terus yang ketiga, mudah dipelajari. Jadi tes MPA ini gampang dipelajari. Jadi semua orang bisa mempelajari jawabannya. Setelah seleksi, saya kira mereka adalah orang yang sudah terpilih. Istilahnya udah nomor 1 lah. Sudah memenuhi persyaratan baik kejiwaan maupun secara akademis. Begitu masuk rumah sakit, 100% itu adalah tanggung jawab rumah sakit. Dalam hal ini adalah rumah sakit vertikal atau Kementerian Kesehatan. Nah, di dalam rumah sakit itu sesuai dengan Undang-Undang Rumah Sakit pasal 193, semua SDM yang ada di rumah sakit adalah tanggung jawab rumah sakit, yaitu direktur utama dan pemiliknya. Pemiliknya tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua YAKMI adalah Kementerian Kesehatan. Itulah yang bertanggung jawab terhadap proses pendidikan yang ada di rumah sakit. Walaupun tool-toolnya, gadgetnya adalah berasal dari Fakultas Kedokteran. Mengenai kewenangan residen itu juga diatur. Semester 1 itu 1 sampai 3 kompetensi. Misalnya semester 2, 3 sampai 5. Sampai berakhir, karena ini kan pendidikan spesialis itu kan magang. Jadi kalau dia sudah mencapai kompetensi tertentu, mereka bisa melakukan secara mandiri karena dia punya surat izin praktek. Yang kedua, untuk mengurangi tekanan-tekanan psikologis adalah jam kerja. Kami sudah mengusulkan bahwa maksimal 50 jam per minggu. Bahkan Eropa 40 jam per minggu. Tapi teman-teman Kementerian Kesehatan menetapkan 80 jam, 2 kali lipatnya. Ini kan sangat membahayakan pasien, membahayakan residen, dan membahayakan mutu pelayanan. Kalau jam kerja sesuai maksimal 50 misalnya, maka tekanan psikologisnya akan sangat berkurang. Kemudian mengenai gaji residen. Bertahun-tahun residen melakukan tindakan medis, uangnya kemana? Uangnya ke rumah sakit. Rumah sakit yang menerima. Nah, rumah sakit gimana? Rumah sakitnya milik Kementerian Kesehatan. Jadi kalau ada ungkapan kenapa gaji nggak di residen, ya pemilik rumah sakit lah yang berhak memberikan gaji kepada residen. Termasuk SOP-nya. Jadi kami agak prihatin terhadap pernyataan konvensi Kementerian Kesehatan kemarin. Mungkin mereka nggak paham bahwa rumah sakit itu miliknya beliau yang bisa melakukan apapun. Karena di dalam rumah sakit itu ada yang namanya hospital by law. Peraturan rumah sakit yang harus ditaati oleh seluruh SDM di rumah sakit. Mau residen, dokter umum, koas, dan lain-lain.
ada wacana residen untuk SIP-nya dokter umum, nah ini lebih parah lagi. Kalau SIP-nya dokter umum, maka residen kalau sudah mencapai kompetensi bisa operasi, dia tidak bisa melakukan operasi gitu loh. Kalau menggunakan SIP dokter umum. Jadi sebetulnya kan masalahnya ada residen tidak digaji, tinggal digaji aja. Karena residen setiap hari operasi sekian dan dia dibayar oleh BPJS atau oleh pasien umum, maka direktur rumah sakit atas izin Menteri Kesehatan memberikan gaji kepada residen tersebut, gitu loh. Oke. Nah, mengenai kewenangan-kewenangannya bisa diatur semua. Jadi itu sekali lagi, gimana? Ya, jadi sebenarnya tekanan yang diterima oleh dokter residen ini memang sangat banyak ya Pak ya, terkait dengan jam kerja, kemudian ada juga terkait dengan insentif yang mungkin bisa berdampak pada kejiwaan mereka, seperti itu. Iya, betul. 4-5 tahun dia tidak digaji, jam kerjanya tidak karu-karuan. Dan dalam waktu dekat Ikatan Dokter Indonesia akan berkonsultasi dengan Komnas HAM terkait hal ini, karena ini sangat membahayakan sekali. Oke, gitu. Baik. Sebelum saya ke Pak Andik, saudara, kami disclaimer terlebih dahulu, kami sudah mengundang dari pihak Kementerian Kesehatan untuk bergabung dalam dialog hari ini, namun kami belum mendapatkan respons dari pihak Kementerian Kesehatan dan kami akan wakilkan dalam pernyataan Menkes kemarin. Saya ke Pak Andik. Pak Andik, terkait dengan tadi pernyataan Pak Dokter Slamet terkait dengan tekanan yang mungkin dihadapi oleh dokter PPDS terkait dengan jam kerja yang over, kemudian ada juga tekanan finansial di mana mereka tidak mendapatkan uang ataupun insentif ketika mereka melaksanakan tugas mereka. Apakah itu juga menjadi salah satu faktor yang bisa membuat mereka tertekan ataupun terganggu kejiwaannya? Ya, terima kasih Mas Bre. Jadi memang menjadi dokter spesialis atau pendidikan dokter spesialis seperti juga pendidikan spesialis yang lain itu kan tuntutan akademik dan tuntutan emosionalnya kan sangat tinggi gitu. Ya, jadi mereka punya jadwal yang sangat padat, harus kompetitif, ya setiap kali harus menghadapi berbagai ujian, kemudian juga ada ekspektasi yang tinggi, kemudian juga ada selain itu juga pasti mereka punya persoalan-persoalan pribadi yang harus diselesaikan juga. Jadi memang kalau saya lebih memberikan preferensi bahwa memang tes psikologi sejak awal itu menjadi bagian yang penting. Tidak hanya tes yang terkait dengan gangguan kejiwaan, potensi gangguan kejiwaan, tetapi juga harus melebar, meluas pada potensi-potensi yang lain. Misalnya kemampuan beradaptasi pada situasi yang baru, kemampuan menghadapi atau daya tahan terhadap stres, kemampuan melakukan analisis dan sintesis yang bagus, kemampuan komunikasi, kemampuan untuk menjalin interpersonal relationship. Ya, karena memang tuntutan yang tinggi itu tentunya harus berkonsekuensi pada kemampuan profil psikologis dan kesiapan psikologis yang lebih kuat. Oleh karena itu tidak hanya pada saat rekrutmen saja dilakukan tes psikologi, saya setuju dengan Pak Menkes perlu ada setiap 6 bulan sekali harus ada evaluasi, harus ada screening kembali, karena bisa saja tadi dikatakan oleh teman-teman dari dokter tadi bahwa memang persoalannya tidak semata-mata hanya masalah perkuliahan saja gitu. Tapi ada persoalan-persoalan lain kayak misalnya tadi beban kerja, kemudian bisa saja senior junior yang sampai sekarang tidak bisa hilang dan banyak hal yang tidak bisa terdeteksi sehingga kemudian perlu dilakukan kajian, perlu ada screening setiap 6 bulan sekali. Oke. Kemudian seberapa besar akurasi dari tes psikologi di awal mereka masuk dan juga di setiap 6 bulan misalnya mereka dilakukan, seberapa bisa menemukan adanya potensi-potensi misalnya ada kelainan dalam kejiwaan mereka, Pak Andik? Kalau kelainan kejiwaan sudah dideteksi dari MMPI ya, yang tadi sudah dikatakan oleh teman-teman yang lain. Tapi ada hal lain yang perlu dikaji, misalnya kemampuan analisisnya, kemampuan sintesisnya, kemampuan logikanya, kemampuan beradaptasi, kemampuan daya tahan terhadap stres. Itu ada banyak asesmen psikologi yang digunakan untuk melakukan itu. Jadi tidak hanya 1 atau 2 pengukuran atau asesmen, tetapi harus menggunakan berbagai pengukuran sehingga didapatkan profil psikologis yang lebih komprehensif.
Demikian Mas Bro. Oke, baik. Saya beralih ke Pak Hermawan. Pak Hermawan, tadi disampaikan oleh Dokter Selamat terkait dengan pengawasan seperti itu ya. Kemudian tekanan dari setiap hari mereka bekerja yang kemudian tidak dibayar karena insentifnya tidak ada. Itu seperti apa di prakteknya ketika di rumah sakit, Pak Hermawan, ketika mereka harus bertugas seperti itu? Betul, ini beragam ya, karena program pendidikan dokter spesialis itu tergantung juga dari spesialisnya. Jadi volume dan juga ritme kerja mereka itu sangat tergantung dari beban kurikulum dan juga akademik sekaligus praktiknya di lapangan. Jadi rentang pendidikan dokter spesialis itu Mas Bre antara 3 sampai 5 tahun tuh. Jadi tadi beragam ya, tergantung spesialistiknya. Maka itu saya sih setuju dengan pendapat dari Ketua IDI ya, Mas Slamet, bahwa kita ini jangan sampai juga dalam target praktek dan pendidikan itu berlebihan bebannya. Karena sesuatu yang berlebihan beban ketika ditekan karena bebannya, maka dia akan memberikan reaksi yang cukup kuat juga untuk memberikan reaksi kontra terhadap beban itu. Nah ini yang harus kita manage dengan baik. Yang paling penting poinnya itu Mas Bre, kita itu menginginkan lulusan pendidikan spesialis ini dia memiliki kompetensi ya, tetapi juga pengetahuan dengan lingkungannya bagus. Yang paling penting lagi sikap dan integritinya ini. Jadi ada kompetensi, ada pengetahuan, ada attitude, dan ada integriti. Seyogianya inilah yang menjadi profil lulusan kita. Tidak hanya untuk pendidikan spesialis saya rasa, hampir semua jenjang-jenjang profesional mestinya ini yang kita jaga. Nah kalau kita ingin mewujudkan sikap dan integriti yang baik, juga manajemen psikologi dan respon terhadap lingkungan dalam keseharian proses pembelajaran maupun layanan kesehatan, juga mereka harus bijaksana dan jauh dari tekanan yang berlebihan gitu. Nah ini yang memang harus kita rancang dan memang perlu duduk bareng. Maka dulu pernah juga kami ya, walaupun di bidang kesehatan masyarakat kita memberikan masukan terhadap undang-undang pendidikan kedokteran agar pemahaman kompetensi itu juga sejalan dengan kemampuan mengelola situasi. Nah ini yang mahal. Nah di kita tentu saja sudah disampaikan oleh Ketua PBID tadi, ini perlu adanya kebijaksanaan dari dua pihak utama nih. Dalam hal ini Mendikbud-Ristekdikti ya, Menteri Ristekdikti, Saindikti ya, dan juga Menkes itu sendiri. Karena tadi jangan sampai juga kita lupa bahwa hampir semua pendidikan dokter spesialis ini tempat prakteknya ada di rumah sakit umum pusat yang sifatnya vertikal milik pemerintah yaitu Kemenkes itu sendiri. Nah ini harus digodok secara bersama. Yang kedua sebenarnya tadi yang saya sampaikan, ada ruang ke depan di dalam Undang-Undang 17/2023, Undang-Undang Kesehatan, itu jalur pendidikan yang berbasis rumah sakit. Nah, di saat ini berbasis university saja, potensi pelanggaran etika, kemudian under kompetensi, kemudian juga under professionalism, itu terjadi. Apalagi nanti kalau kita menerapkan yang hospital based atau academic based. Karena apa? Pendidikan secara etik profesi, kemudian juga pendidikan yang menyangkut keteladanan, bagaimana juga mengelola hubungan manusia ke manusia, bagaimana juga mengelola mental dan juga mengendalikan resiko kerja. Nah itu sebenarnya pendidikan dikti itu sudah mapan dari basis university. Nah tetapi kalau kita nanti kembangkan yang berbasis hospital dan itu pasti akan langsung berkaitan dengan kerja dan beban kerja. Nah ini harus betul-betul kita persiapkan dengan matang dari sekarang agar kasus-kasus seperti ini tidak pernah terjadi di masa datang. Oke, baik. Saya kembali ke Dokter Selamat. Pak Selamat, terkait dengan tadi beban kerja yang memang sangat berat untuk PPDS, kemudian dari Pak Menkes bilang akan dibatasi 80 jam per minggu seperti itu ya. Apakah itu cukup untuk bisa kemudian mengurangi beban kerja dari dokter PPDS sekarang? Berarti kalau misalnya dibatasi 80 jam, berarti sebelum-sebelum ini mereka juga kerja bisa lebih dari itu, Pak Selamat. Dan juga terkait dengan mungkin insentif yang mereka terima, mereka tidak terima insentif sama sekali, seperti apa Pak? Ya, 80 jam itu kan tadi saya sampaikan bahwa negara-negara Eropa yang safety-nya paling tinggi itu menetapkan 40 jam per minggu. Kami sudah sampaikan ke Kementerian Kesehatan agar tidak melebihi 50 jam per minggu. Karena kalau di atas 50 jam itu akan meningkatkan tekanan-tekanan psikologis kepada residen, sehingga residen tersebut bisa melakukan hal-hal bullying, kriminal, dan lain-lainnya. Nah, sehingga kita harus menetapkan bahwa
jam kerja itu pasti harus ditetapkan batas maksimalnya. Undang-undang tenaga kerja kita menetapkan 40 jam. Oke lah untuk kedokteran 50 jam. Jadi ini harus dilakukan. Kalau 80 jam, dua kali lipatnya, ini sangat membahayakan pasien, membahayakan dokternya sendiri, dan mutu pelayanan juga menjadi tidak baik. Yang kedua, ini kan kejadian itu di rumah sakit vertikal semua, yaitu rumah sakit milik Kementerian Kesehatan. Jadi menurut saya harus ada perbaikan tata kelola yang baik di rumah sakit vertikal. Ini rumah sakit Karyadi, nanti sekarang Unpad, nanti Sarjito, UI, RSM, nanti mana lagi, ini vertikal semua. Dan ini semua adalah kewenangan mutlak dari Kementerian Kesehatan. Di Undang-Undang Nomor 17 sudah diatur bahwa semua kerugian, semua yang diakibatkan oleh SDM rumah sakit adalah tanggung jawab dari rumah sakit, yaitu direktur dan pemilik, gitu. Bisa saja per hari kemarin Pak Menkes menetapkan residen mulai hari ini saya tanda tangani diberikan insentif atau gaji sekian-sekian. Itu bisa dilakukan langsung, gitu loh. Tapi itu kenapa tidak dilakukan? Residen mulai hari ini maksimal 50 jam per minggu. Itu bisa dilakukan. Karena itu adalah aturan yang dimasukkan dalam SOP maupun hospital bylaw rumah sakit. Kalau ini, saya sudah mengingatkan sejak pada kasus di Karyadi. Nah, kalau ini tidak diperbaiki, ini bom waktu nih, ke depan akan timbul lagi. Kami tidak setuju kalau menyetop proses pendidikan seperti yang dilakukan di Karyadi, itu di stop, tidak boleh digunakan untuk pendidikan, itu jaruh madorotnya lebih banyak. Kalau itu hanya person to person, itu sistemnya yang kurang baik, ya diperbaiki itu. Mengenai tadi Pak Hermawan sampaikan, saya setuju sekali harus ada koordinasi dari Mendikti sama Menkes. Mendikti tanggung jawabnya di luar rumah sakit, begitu masuk rumah sakit 100% tanggung jawabnya adalah Menteri Kesehatan. Dan harus dilakukan MOU Pak. MOU antara FK sama universitas sama rumah sakit. Kemudian MOU antara residennya sendiri dengan rumah sakit. Jadi kita tidak usah merubah surat izin praktek residen menjadi surat izin dokter umum, karena itu akan mengacaukan sistem Pak. Nanti residen nggak boleh operasi Pak. Gitu loh. Seperti itu Pak. Pak Slamet, satu pertanyaan sebelum kita jeda Pak Slamet, terkait dengan pernyataan Pak Budi Gunadi Sadikin terkait mereka akan diberikan izin praktek seperti itu. Untuk ini kan sebenarnya semata-mata sepertinya alasan sebenarnya finansial gitu ya, agar mereka bisa mendapatkan penghasilan di luar pendidikan seperti itu. Apakah ini tidak justru semakin membuat mereka bertambah jam kerjanya, semakin tertekan juga seperti itu? Iya. Kan ini masalahnya adalah residen tidak mendapat insentif atau gaji. Kalau di rumah sakit tersebut residen mendapat insentif atau gaji, residen juga capek, ngapain mau praktek di luar. Itu loh. Selama ini residen itu operasi sehari 10 kali, 5 kali, meriksa pasien 100 kali, uangnya masuk kemana? Uangnya masuk kementerian, masuk ke rumah sakit vertikal tadi. Nah, rumah sakit vertikal tadi di bawah manajemen dari Kementerian Kesehatan. Kalau dicukupi residennya di situ, tidak usah ngapain praktek di luar. Sekarang pun Mas, sekarang pun kalau residen mau praktek di luar diperbolehkan, SIP-nya dokter umum. Tapi kalau SIP di rumah sakit tersebut tidak bisa dokter umum, harus SIP residen sesuai tingkatannya. Tingkat 1 hanya bisa meriksa, tingkat 2 bisa melakukan pemeriksaan penunjang, tingkat 3 bisa operasi. Itu ada aturannya. Jadi kalau masalahnya hanya uang, tinggal dikasih insentif, gitu loh. Kalau hanya masalahnya uang, kalau hanya masalah jam kerja, tinggal jam kerjanya ditentukan. Kementerian Kesehatan menetapkan 80 jam, ID menetapkan 50 jam. Ya ini harus bersama-sama kita mengikut yang mana. Amerika memang 80 jam, tapi residen yang bunuh diri banyak sekali. Nah makanya kita menggunakan standar tertinggi yaitu di Eropa. 50 jam. Itu 50 jam, makan 40 jam. Mengenai tes psikologi, tes kejiwaan, saya tanya kenapa 6 bulan, kenapa tidak tiap 3 bulan, atau tiap sebulan, atau tiap 4 bulan. Itu bukan masalah, bukan
Penyelesaiannya yang disampaikan Pak Hermawan, Ketua IAKMI tadi, pengawasan. Kemudian faktor-faktor stres itu harus dihilangkan, yaitu jam kerja sama gaji residen. Insya Allah dengan dua itu diselesaikan, akan menurunkan lebih dari mungkin 80-90% Baik, penyelewengan. Baik, saya ke Pak Andi. Pak Andi tadi bukan masalah tes di awal dan juga tes per 6 bulan ya, tapi terkait dengan pemicu stresnya. Mungkin selama ini yang kita dengar juga banyak dari kalangan di sekitar kita bahwa dokter residen ini banyak di dalam tanda kutip dirundung oleh seniornya karena selama ini mereka dibimbing oleh senior, bukan oleh konsulen. Nah, apakah ini kemudian menjadi salah satu pemicu mereka juga terganggu jiwanya? Jangan dijawab Pak Andi, kita akan lanjutkan dialog ini bersama dengan 3 narasumber kami, saudara, di Sapa Indonesia Pagi, usai jeda. Kembali di Sapa Indonesia Pagi, saudara, masih membahas terkait dengan bagaimana kemudian perbaikan tata kelola pendidikan PPDS menyangkut banyaknya kasus yang menimpa dokter PPDS di baru-baru ini. Masih bergabung bersama kami 3 narasumber, Pak Hermawan, Ketua IAKMI, kemudian Dr. Slamet Budiarto, Ketua Umum IDI, dan juga Ketua HIMSI, Pak Andik Matulasi. Saya ke Pak Andik tadi, sebelum jeda Pak Andik, kita dengarkan tadi pernyataan dari Dr. Slamet bahwa sebenarnya kunci dari kesehatan jiwa ataupun mental dari para dokter PPDS ini bukan di awalnya sebenarnya, bukan di seleksinya, tapi bagaimana kemudian tekanan-tekanan yang mereka alami ketika berpraktek, berpendidikan di dalam rumah sakit, itu yang paling menentukan seperti itu. Nah, Pak Andik, kalau Anda melihat seperti apa pengaruh-pengaruh yang sangat besar ketika mereka tertekan, misalnya mereka pendidikannya bukan oleh konsulen tapi oleh senior, yang mana biasanya di senior kalau misalnya sama juniornya intinya tuh bukan selalu ya, ada kecenderungan untuk dalam tanda kutip membuli atau merundung seperti itu. Ya, yang pertama saya tetap yakin bahwa harus ada pendekatan yang komprehensif ya, artinya melihat segala sesuatu dari berbagai sisi ya. Jadi tidak hanya proses seleksi, tetapi juga evaluasi psikologi, perbaikan sistem pendidikan, pengawasan, SOP, dan juga evaluasi dan pengawasan dari masyarakat. Itu juga menjadi hal yang penting gitu. Jadi semua punya porsi yang sama agar mahasiswa PPDS itu mampu menghadapi berbagai persoalan yang ada dalam proses pendidikan. Terkait dengan relasi kuasa, ini memang hal yang sangat penting ya. Jadi jangan sampai ada relasi kuasa di dalam proses pendidikan, baik antara dosen dengan mahasiswa, baik antara senior dengan junior. Karena seringkali senior junior dan dosen mahasiswa itu relasinya adalah relasi kuasa gitu. Artinya pada saat relasi kuasa itu ada yang subordinate dan ada yang powerful gitu. Nah ini yang kemudian bisa mengarahkan pada faktor bullying. Ya, padahal tidak semua orang mampu menghadapi kekerasan itu. Memang ada beberapa yang ini sebagai cara untuk mereka resilience. Mereka bisa menjadi hebat, mereka bisa menghadapi masalah. Tetapi sekali lagi relasi kuasa dalam konteks apapun di satu sisi akan mempengaruhi kondisi psikologis seseorang, di satu sisi dia akan melakukan bullying pada orang yang lain gitu. Salah satunya kepada pasien, pada klien. Baik. Saya ke Dr. Slamet. Bagaimana nih Pak terkait dengan relasi kuasa yang memang prakteknya kalau kita lihat di rumah sakit rata-rata memang terjadi, mereka diawasi juga oleh dokter senior yang biasanya dalam tanda kutip tidak selalu tapi biasanya mengerjai juniornya. Apalagi misalnya ada dokter juga yang membebankan semua beban kerjaannya beliau waktu kerja itu ke dokter PPDS, walaupun sebenarnya seharusnya beban tersebut tidak ditanggung langsung oleh seorang dokter PPDS. Bagaimana, Dokter Slamet? Ya itu kembali lagi kepada tata kelola rumah sakit. Tadi saya sudah jelaskan bahwa rumah sakit bisa mengeluarkan hospital by law, peraturan rumah sakit. Kemudian bisa mengeluarkan SOP semua. Kalau itu dijalankan dengan baik, maka itu tidak akan terjadi. Kemudian mengenai residen itu
mempunyai kewenangan sesuai dengan tingkatannya, tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4 itu kewenangannya sendiri-sendiri. Kemudian konsulen, nah ini konsulen melakukan bimbingan, misalnya begini, residen semester 1, semester 2 dibimbing oleh konsulen. Begitu dia sudah bisa, maka dia bisa mandiri melakukannya sendiri tanpa harus dengan konsulen. Disitulah diatur oleh rumah sakit namanya clinical privilege, yaitu kewenangan klinis. Bahwa tingkat 1 atau semester 1, semester 2, kewenangan klinis residennya adalah 1, 2, 3, 4. Kemudian residen tingkat 2, kewenangan klinisnya apa? Begitu konsulen sudah menyatakan residen ini tingkat 2 sudah bisa melakukan 5, 6, 7, 8 kewenangan, maka rumah sakit akan mengeluarkan kewenangan klinis namanya. Karena itu semua diatur dalam aturan akreditasi rumah sakit. Dan kenapa itu tidak jalan? Ya saya tidak tahu, karena itu murni 100% kewenangan manajemen rumah sakit. Pertama, kembali lagi ke masalah tadi kejiwaan. Jadi semua orang bisa mengalami gangguan jiwa, tergantung tekanan pada psikologi seseorang. Kalau pada saat dia masuk PPDS atau FK, dia kan dites tekanan psikologisnya sebelumnya, kan gitu kan. Nah, di dalam perjalanan sekolah, dia harus menghilangkan tekanan-tekanan psikologis. Yang paling berat tekanan psikologisnya adalah jam kerja. Ya. Kalau diatur jam kerja, misalnya nih 50 jam per minggu jam kerjanya nih, maka tekanan psikologisnya akan berkurang. Yang kedua, selain jam kerjanya sudah nggak jelas, dia tidak mendapatkan uang. Ya. Bagaimana dengan keluarganya? Karena rata-rata residen itu sudah menikah, punya istri dan punya anak. Ini belum kita dalami loh, berapa banyak residen yang istilahnya cerai gara-gara dia pendidikan residen tidak dapat uang. Jam kerjanya nggak jelas, banyak juga yang kehilangan istri, suami, itu banyak juga. Ini perlu didalami juga. Sehingga ke depannya nih kita atur, 2 aja ini. Jam kerja sama insentif atau gaji untuk residen. Paling tidak ini bisa mengurangi tekanan psikologis tadi. Dan kami sangat berharap pada Kementerian Kesehatan untuk mengeluarkan aturan mengenai jasa medik atau insentif ataukah gaji untuk residen, karena rumah sakit vertikal itu kan atas perintah atau aturan dari Kementerian Kesehatan. Kalau Kementerian Kesehatan bisa mengeluarkan aturan itu, saya yakin Direktur Utama Rumah Sakit Vertikal akan melaksanakan itu. Yang kedua juga jam kerja. Kalau jam kerja sesuai dengan Undang-Undang Tenaga Kerja 40 jam. Kita masih spare waktu lah 50 jam. Itu juga harus dikomunikasikan dengan dikti juga. Dengan 50 jam apakah tercapai atau tidak. Dengan 2 itu bisa diselesaikan, insya Allah ke depan akan mengurangi kelainan, gangguan jiwa, penyelewengan, dan bullying. Saya tidak tahu nih ke depannya akan terjadi lagi nggak nih bullying dan lain-lain lah. Ya, mudah-mudahan tidak ya. Mudah-mudahan tidak. Kita doakan bersama. Mudah-mudahan tidak. Ya. Baik, Pak Hermawan. Oke, tadi Pak Selamat menekankan kembali jam kerja dan insentif untuk para dokter PPDS. Kalau prakteknya di rumah sakit, semudah itukah diketok misalnya, oke 50 jam maksimal mereka bekerja, kita kasih insentif mereka 5 juta sebulan untuk ribuan dokter PPDS. Bagaimana kemudian kalau prakteknya di rumah sakit, apakah rumah sakit vertikal ini bisa dengan mudah melakukan itu? Karena mungkin selama ini mereka juga bergantung pada dokter PPDS untuk bisa memenuhi jumlah dokter yang ada di sana. Ya, kalau seperti halnya pilot dalam pendidikannya ada jam terbang ya, itu akan menyangkut level kompetensi. Di layanan kesehatan khususnya dokter juga sama. Jadi jam praktek ini akan disesuaikan dengan beban kurikulum dan juga target pendidikan. Maka saya tadi menyarankan duduk bersama, tidak hanya Kemenkes atau rumah sakit, tapi juga ada dari diktinya atau pendidikan tinggi. Karena begini Mas Bre, jadi setiap rumpun spesialis tadi itu sebenarnya punya beban dan target kurikulum termasuk kompetensi yang berbeda. Maka ada kolegiumnya.
pendidikan dokter spesialis. Nah, hendaknya masing-masing kolegium ini yang difasilitasi oleh Ristek Dikti ini duduk untuk mengevaluasi kembali. Kalau tekanan itu berkaitan dengan beban, maka beban ini berkaitan dengan volume kurikulum dan target kompetensi. Maka ini harus didudukkan. Ada beberapa pendidikan dokter spesialis yang kompetensi lulusannya itu beririsan satu sama lain. Mungkin ada irisan antara pendidikan spesialis penyakit dalam dengan paru dengan kardiovaskuler, mungkin juga radiologi dengan beberapa spesialis seperti obstetrik ginekologi dan lain-lain. Nah, ini harus didudukan agar ada sinkron match sehingga yang seharusnya level kompetensi itu bisa diperoleh melalui pembelajaran, pelatihan atau refreshing course tidak harus dipaksakan masuk kurikulum yang menjadi wajib karena ini akan menyangkut beban dan akhirnya juga target kompetensi dikejar berdasarkan praktek layanan yang akhirnya numpuk dalam seminggu menjadi 80 tadi. Nah, ini tentu saja tidak serta-merta selesai di atas desk begitu atau meja, tapi perlu duduk bersama yang kita harus mulai dari kolegium dan kerangka kurikulum pendidikan spesialis ini. Rasanya ini momentum yang bagus juga Mas Bre untuk mengevaluasi, karena jangan lupa Presiden kita ingin mengejar rasio penduduk Indonesia dengan dokter dan dokter spesialis. Jadi kalau sekarang kita punya 283 juta penduduk, harusnya puluhan ribu spesialis itu tersedia dan bisa disebar secara merata. Ada equity, ada equality. Jadi di Indonesia kan problem kita ketimpangan ketersediaan tenaga kesehatan khususnya dokter spesialis. Ketika di stop pendidikan dokter spesialis karena kasus dan kasus tadi, maka memang saya setuju dengan Mas Slamet. Jangan juga ada kasus kriminal individu yang di stop tiba-tiba itu proses pendidikan. Ini juga akan menghambat laju produksi nanti. Sementara kita juga akan mengejar dan ingin mengakselerasi ketersediaan dokter spesialis di Indonesia untuk memenuhi seluruh sistem pelayanan kita yang ada, Mas Bre. Oke, baik. Saya ke Pak Andik. Pak Andik, ini kan memang rencana dari Menkes sudah jelas kemarin ya kita dengar bersama-sama. Tes psikologi akan dilakukan untuk di awal dan juga setiap 6 bulan sekali. Dari HIMSI sendiri, Pak Andik, apakah sudah menyiapkan kira-kira parameternya, kemudian mekanisme tesnya seperti apa? Ya, yang pertama sebelum saya menjawab itu memang kalau saya lihat gini ya. Jadi orang mengalami burnout atau stres atau menganggap itu sebuah tekanan besar, itu kalau sesuatu itu tidak bisa diprediksikan, tidak bisa diramalkan, tidak sesuai dengan harapan. Artinya pada saat SOP berjalan dengan baik, perilaku senior-junior itu tidak ada relasi kuasa, dan semua misalnya jangka waktu dan sebagainya itu berjalan dengan baik, maka tentunya semuanya pasti akan berjalan dengan baik gitu, karena itu sesuatu yang sudah diramalkan gitu. Tapi pada saat sesuatu itu tidak bisa diramalkan, ada banyak hal misalnya perlakuan-perlakuan yang tidak sesuai, itu juga akan menimbulkan stres tersendiri. Yang berikutnya terkait dengan kesiapan HIMSI. HIMSI punya banyak alat assessment psikologi yang berbagai macam untuk mengukur berbagai macam, dan kami juga punya psikolog yang ada di 37 provinsi. Gitu. Artinya sejak awal kami punya keinginan untuk membantu Kemenkes di dalam melakukan tidak hanya sekedar seleksi, tetapi juga evaluasi psikologi, bisa juga nanti misalnya proses coaching, karena bisa saja persoalan itu tidak berhenti di satu titik ya, tetapi orang tidak tahu bahwa yang bersangkutan bermasalah. Oleh karena itu perlu dilakukan screening, perlu dilakukan evaluasi, dan perlu dilakukan coaching. Jadi tidak kemudian dibiarkan saja, tetapi ada proses untuk pengembangan pengembangan untuk penyelesaian persoalan-persoalan yang ada pada mahasiswa PPDS. Oke, Pak Andi, kalau misalnya di awal ketika screening nanti sudah dilakukan gitu ya, ada ditemukan kelainan ataupun ada potensi penyimpangan perilaku pada seorang calon dokter PPDS, apakah ini juga kemudian menutup kemungkinan yang bersangkutan untuk bisa tetap menempuh pendidikan kedokteran spesialis, Pak Andi? Ada dua yang bisa dilakukan gitu ya. Kalau di dalam screening mengalami masalah yang berat, tentunya kita kan punya, setiap pendidikan kan punya CPL ya, capaian pembelajarannya. Kalau dia dengan kondisi ini dan dia tidak mampu, maka tentunya harus direhatkan, harus diistirahatkan gitu. Atau bisa juga melalui coaching. Kalau persoalannya tidak berat, maka perlu dilakukan coaching
oleh yang senior, oleh psikolog, oleh siapapun yang bisa memberikan coaching sehingga dia mampu kembali lagi seperti semula. Baik. Saya ke Pak Slamet, Dokter Slamet. Ini terkait dengan memang yang paling dekat ini adalah terkait dengan pembatasan jam kerja yang memang sudah diketok 80 jam gitu ya maksimal. Nah, kemudian dari ID sendiri sejauh ini masukannya selain tadi jam kerjanya seharusnya ya 40 sampai 50 jam dan juga insentif untuk para dokter PPDS, apa masukan yang bisa Anda sampaikan kepada pemerintah yang sekarang memang mengelola bagaimana praktek kedokteran di masyarakat? Ya, tidak memberikan gaji pada orang yang bekerja, kemudian waktu kerja yang melebihi peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia bahkan oleh ILO juga, itu merupakan pelanggaran, masuk dalam kategori pelanggaran HAM. Jadi kami, Ikatan Dokter Indonesia, akan memberikan usulan kenapa harus 50 jam, kenapa harus digaji. Itu dalam rangka untuk perbaikan pada mutu mau pendidikan spesialis maupun mutu pelayanan yang ada di rumah sakit. Jadi menurut kami Kementerian Kesehatan perlu mengundang ID, kita sama-sama duduk dengan dikti berapa kita mau menggunakan yang mana nih, apakah menggunakan Eropa atau menggunakan Amerika, kan gitu loh. Tentunya kita mencari yang permasalahan pendidikannya yang paling kecil. Kalau menurut kami adalah Eropa. Gitu loh. Ya, yaitu bahkan ada yang 40 jam, tapi ya kita spare waktu 50 jam. Tapi itu masih bisa didiskusikan. Terus kemudian pernyataan Bapak Menkes mengenai seleksi harus transparan. Artinya kan berarti selama ini seleksinya mungkin belum transparan. Saya nggak tahu, perlu duduk bersama lah antara Menkes sama Mendikti bagaimana seleksi yang transparan, apa aja yang harus dilakukan. Jadi intinya ini baik dan tidak tergantung pada Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan Tinggi. Jangan kami yang kami kan hanya berpendapat, mengusulkan kan begitu ya. Tapi sebenarnya putusan ada di mereka gitu loh. Putusan gaji, putusan jam kerja, putusan kurikulum ada di mereka, pemerintah. Ya dua menteri riset dikti dan menteri kesehatan duduk bersama. ID boleh sebagai stakeholder independen memberikan pendapatnya, tapi putusan pada mereka semua. Tapi saya ingatkan, saya sudah ingatkan pada saat wawancara di TVRI. Ini jangan-jangan nih beberapa bulan lagi akan timbul, betul juga ini timbul kan gitu kan. Nah, jadi jangan sampai teman-teman wartawan hanya diskusi sampai hari ini aja. Harus ada goal, aturan yang bisa dikeluarkan oleh Kemenristek Dikti dan oleh Kementerian Kesehatan. Terima kasih. Baik. Saya ke Pak Hermawan, singkat aja Pak Hermawan sebelum kita tutup. Bola panas sekarang ada di Kemendikti Saintek dan juga Kemenkes. Oke, tadi Anda menyampaikan bahwa kita perlu ada rombak kurikulum dalam tanda kutip. Itu kan membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Untuk jangka pendeknya, Pak Hermawan, untuk bagaimana agar kasus asusila maupun pembulian di kalangan dokter PPDS tidak terulang kembali? Ya, jadi ada task shifting namanya. Task shifting ini menyangkut memberikan semacam license terbatas kepada dokter yang belum jadi dokter spesialis, tapi juga dia tidak sekedar dokter umum, tapi ada dokter yang memberi pelayanan pada level spesialistik walaupun dia belum memiliki license spesialis. Jadi semacam tadi SIP terbatas. Karena apa? Jangan lupa presiden kita Pak Prabowo Subianto sudah mencanangkan, bahkan beliau bicara itu di hadapan Presiden Putin di Rusia, ingin mengejar target kekurangan dokter spesialis kita. Karena beliau ingin menjamin seluruh masyarakat kita sesuai dengan pasal 28.H ayat 1 UUD 1945, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Hak satu orang di Maluku, Papua, Sulawesi sama dengan ribuan orang di Jawa, termasuk dalam layanan spesialistik, bagian dari sistem kesehatan yang sifatnya secondary dan tertiary need buat masyarakat kita. Yang kuncinya adalah kebijaksanaan dan mengambil peran kebijakan yang cukup wise atau bijaksana dengan duduk bersama multi stakeholders. Kira-kira itu menjadi kunci kita saat ini, Mas Bre. Baik, kita nantikan nanti bagaimana
duduk bersama ataupun bagaimana mereka bisa berkumpul bersama dari semua stakeholder, baik dari Menkes tentunya, dan juga Mendikti-Saintek dan juga seluruh pihak yang terkait untuk bagaimana agar kasus-kasus serupa yang terjadi belakangan ini tidak terulang kembali. Terima kasih narasumber kami, Pak Hermawan, Ketua IAKMI, kemudian Pak Andik Matulesi, Ketua HIMSI, dan juga Dr. Slamet Budiarto, Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia, telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Pagi.